Menurut satu pendapat yang masyhur, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6,666 ayat, di mana susunannya ditentukan oleh Allah dengan tidak secara sistematis menurut metode penyusunan buku ilmiah. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan Allah secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama 12 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah. Oleh kerana itu, para ahli studi ilmu Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua period sebelum hijrah dan period sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada period pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada period kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Bila menggunakan pandangan Quraisy Syihab mengenai sejarah turunnya Al-Quran, maka sejarah Al-Quran dibagi ke dalam 3 period, meskipun pada hakikatnya period pertama dan kedua dalam pembagian tersebut adalah kumpulan dari ayat-ayat Makkiyah, dan period ketiga adalah ayat-ayat Madaniyah. Period pertama. Pada awal turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad baru diangkat menjadi seorang nabi. Setelah menerima wahyu kedua barulah menjadi seorang rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya. Kemudian, setelah itu kandungan wahyu ilahi berkisar dalam 3 hal. Pertama, pendidikan bagi Rasulullah dalam membentuk kepribadiannya. Kedua, pengetahuan dasar mengenai sifat dan afaal Allah. Ketiga, keterangan mengenai dasar-dasar akhlak Islamiah, serta bantahan-bantahan secara umum mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah ketika itu. Period ini berlangsung selama 4 hingga 5 tahun dan telah menimbulkan bermacam-macam reaksi di kalangan masyarakat Arab saat itu. Period kedua berlangsung selama 8 hingga 9 tahun, di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah. Gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan segala cara dan sistem untuk menghalangi kemajuan dakwah Islamiah. Pada masa ini ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban prinsipil penganutnya sesuai dengan kondisi dakwah saat itu, kecaman dan ancaman yang keras kepada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran, dan argumentasi-argumentasi mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat berdasarkan tanda-tanda yang dapat mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Period ketiga. Dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar kerana penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib. Period ini berlangsung selama 10 tahun. Penjelasan Al-Quran menyangkut banyak hal seperti cara-cara atau prinsip-prinsip dalam membentuk masyarakat yang baik, sikap terhadap orang-orang kafir, munafik, dan ahlul kitab, akhlak dan suluk yang harus diikuti oleh setiap Muslim dalam kehidupannya sehari-hari. Al-Quran pada mulanya belum berbentuk buku atau kitab tetapi masih dalam bentuk hafalan Rasulullah dan para sahabatnya, serta dalam tulisan yang tercecer dalam banyak tempat yang ditulis oleh sahabat Rasulullah yang pandai baca tulis, terutama Zaid bin Sabit atas perintah langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bentuk Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang itu merupakan hasil usaha dari para sahabat sepeninggal Rasulullah.
Penulisan Al-Quran dalam bentuk mushaf itu sendiri bermula ketika Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah kaum muslimin mendapat kabar dari Umar bin Khattab tentang banyaknya penghafal Al-Quran yang mati terbunuh dalam peperangan Yamamah, dan kerana sebab itu atas usulan dari Umar bin Khattab, ia memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah, untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran yang dimiliki para sahabat. Niat untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran ini pada mulanya banyak yang berkeberatan kerana hal itu dianggap melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi setelah Umar Al-Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kemaslahatannya, maka semuanya menjadi sepakat dan sepaham dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Kejadian ini terekam di dalam laporan Zaid berikut. Abu Bakar memanggil saya setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Kami melihat saat Umar Ibnul Khattab bersamanya. Abu Bakar mulai berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat ini. Dalam pertempuran Al-Yamamah telah menelan korban begitu besar dari para penghafal Al-Quran, dan kami khawatir hal yang serupa akan terjadi dalam peperangan lain. Sebagai akibat, kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Oleh kerana itu, kami berpendapat agar dikeluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Abu Bakar menambahkan, saya katakan pada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan satu tindakan yang Nabi Muhammad tidak pernah melakukannya? Umar menjawab, ini merupakan upaya terpuji terlepas dari segalanya dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami, sehingga Allah memberi kedamaian untuk melaksanakan dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Zaid, Anda seorang pemuda cerdik pandai, dan Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi Muhammad, dan kami tidak melihat satu kelemahan pada diri Anda. Carilah semua Al-Quran agar dapat dirangkum seluruhnya. Demi Allah, jika sekiranya mereka minta kami memindahkan sebuah gunung raksasa, hal itu akan terasa lebih ringan dari apa yang mereka perintahkan kepada saya sekarang. Kami bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpendapat melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Abu Bakar dan Umar bersikeras mengatakan bahawa hal itu boleh-boleh saja dan malah akan membawa kebaikan. Mereka tak henti-henti menenangkan rasa keberatan yang ada, hingga akhirnya Allah menenangkan kami melakukan tugas itu, seperti Allah menenangkan hati Abu Bakar dan Umar. Setelah merasakan ketenangan dan kemantapan, maka Zaid dibantu oleh beberapa orang sahabat Nabi memulai tugasnya. Zaid pun memulai tugasnya untuk mengumpulkan serta meneliti setiap naskah yang dipegang oleh kaum Muslim. Naskah itu tidak diterima kecuali yang telah memenuhi syarat sesuai yang dianjurkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, iaitu, pertama, harus sesuai dengan hafalan para sahabat lain. Kedua, tulisan tersebut benar-benar adalah yang ditulis atas perintah dan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disaksikan dua orang saksi mata. Setelah tugas terselesaikan, kompilasi Al-Quran disimpan dalam arsip kenegaraan di bawah pengawasan Abu Bakar. Kontribusinya seperti yang kita dapat simpulkan adalah penyatuan fragmentasi Al-Quran dari sumber pertama,
Kemudian ia menjelajah ke seluruh kota Madinah dan menyusunnya untuk transkripsi penulisan ke dalam satu mushaf. Dengan proses yang demikian hati-hati dan teliti, maka pengkodifikasian Al-Quran ke dalam bentuk mushaf terhindar dari kesalahan atau kesengajaan yang dapat mengurangi keautentikan Al-Quran. Ini semuanya tidak terlepas dari campur tangan Allah dalam menjaga dan menjamin keautentikan Al-Quran, kerana Allah sendiri di dalam firman-Nya telah menjamin akan memelihara Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Untuk membuktikan jaminannya itu, Allah menantang siapapun, jin, manusia, atau makhluk lainnya, agar membuat yang semacam Al-Quran. Bila tantangan itu dirasa terlalu berat, maka tantangannya dikurangi agar cukup hanya membuat 10 surah. Bila dirasa masih berat juga, maka dikurangi lagi hanya membuat 1 surah semacam Al-Quran. Bila ini pun masih dirasa berat, maka hanya diminta menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surah dari Al-Quran. Tetapi pada akhirnya Allah sendiri menegaskan bahawa siapapun tidak akan sanggup memenuhi tantangan tersebut. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lain. Tantangan Allah ini terbukti, kerana sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti tidak akan ada yang mampu membuat surat atau ayat semacam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Di dalamnya menjelaskan berbagai persoalan yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satu bidang kehidupan manusia yang luput dari bahasan ayat-ayat Al-Quran. Karenanya bahasan Al-Quran mencakup masalah yang sangat luas dan beragam. Namun, secara garis besar Al-Quran bicara mengenai bidang-bidang berikut. 1. Bidang akidah menjelaskan mengenai pokok-pokok keyakinan agama Islam. 2. Bidang akhlak menjelaskan mengenai tata susila dan etika Islam. 3. Bidang ibadah menjelaskan mengenai bentuk-bentuk serta tata cara peribadatan agama Islam. 4. Bidang muamalat menjelaskan aturan-aturan dalam kegiatan-kegiatan serta transaksi-transaksi sosial, ekonomi, dan politik yang harus dijalankan dan diterapkan dalam masyarakat Islam. 5. Bidang sejarah dan ilmu pengetahuan, mengandung pelajaran, hikmah serta pesan moral bagi manusia. Di samping Al-Quran ada sumber ajaran Islam yang kedudukannya bukan sebagai kitab suci tetapi menjadi sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, iaitu hadis atau sunnah Rasul. Dari segi bahasa, hadis bermakna yang baru dan khabar atau berita, sedangkan menurut istilah berarti segala sabda, perbuatan, takrir, dan hal ehwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam pengertian ini oleh ulama hadis disinonimkan dengan istilah al-sunnah. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran didasarkan pada banyak keterangan ayat Al-Quran di antaranya. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, sungguh Allah tidak menyukai orang kafir. Tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,
akan ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Adapun hubungan hadis dengan Al-Quran dari segi materi hukum yang terkandung di dalamnya ada 3 macam, iaitu 1. Menguatkan hukum sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran telah ada kewajiban solat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Kemudian kewajiban-kewajiban tersebut dikuatkan oleh sabda Rasulullah. 2. Memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran yang dapat berupa memberikan perincian ayat-ayat yang masih global atau mujmal. Misalnya Al-Quran memerintahkan mengerjakan solat namun sifatnya masih global, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan waktu-waktu solat, syarat-syarat solat, rukun-rukun solat serta cara pelaksanaan solat. Membatasi kemutlakannya. Misalnya Al-Quran membolehkan seseorang sebelum meninggal berwasiat atas harta peninggalannya berapapun jumlahnya tanpa ada batasan. Kemudian Rasulullah membatasi jumlah harta peninggalan yang diwasiatkan. Mentaksirkan keumumannya. Misalnya Al-Quran mengharamkan memakan bangkai dan darah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian kepada bangkai ikan, belalang, hati dan limpa. 3. Menciptakan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya Rasulullah menetapkan hukum haramnya binatang buas yang bertaring dan berkuku kuat. Sunnah ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya orang yang meriwayatkan dari Rasulullah dibagi kepada 3 jenis, iaitu 1. Hadis mutawatir ialah segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sekian banyak sahabat. Kemudian dari sahabat-sahabat itu diriwayatkan pula oleh para tabi'in dan orang berikutnya dalam jumlah yang seimbang dengan jumlah para sahabat yang meriwayatkannya pada kali pertama. 2. Hadis masyhurah ialah segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh lebih dari satu sahabat, akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian dari sahabat tersebut diriwayatkan oleh para tabi'in yang mencapai derajat mutawatir dan dari sekian banyak tabi'in ini diriwayatkan oleh banyak rawi yang mutawatir pula. 3. Hadis ahad ialah segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih sahabat tetapi tidak sampai derajat mutawatir. Kemudian dari sahabat diriwayatkan oleh satu atau lebih tabi'in dalam keadaan yang sama dan seterusnya diriwayatkan oleh rawi dalam keadaan tidak mutawatir. Hadis ahad ini dibagi ke dalam 3 bagian. Hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah dan tidak mempunyai cacat. Hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah dan tidak mempunyai cacat. Hadis daif ialah hadis yang tidak memenuhi hadis sahih dan hadis hasan. Berdasarkan kriteria dan kualitas sebuah hadis sebagaimana di atas, maka tidak semua hadis dapat dijadikan sebagai sumber ajaran atau hukum Islam, kerana hadis daif menurut kesepakatan ulama tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum. Dan selain itu,
bila bunyi hadis atau isi hadis bertentangan dengan bunyi atau isi Al-Quran, maka Al-Quran yang diutamakan. Sistem kepercayaan agama Islam. Inti keyakinan agama Islam terangkum dalam dua kalimah syahadat yang sangat singkat berbunyi, tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Siapa saja yang telah mengimani dan bersaksi atas keduanya, maka ia telah termasuk sebagai seorang Muslim. Jadi semua makna Islam itu terangkum di dalam dua kalimah syahadat. Pertama berbunyi, tiada Tuhan selain Allah, dan kedua berbunyi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimah ini menegaskan akan yang mutlak dan yang relatif, sebab dan akibat, Allah dan alam semesta, yang maha gaib dan yang nyata, yang maha batin dan yang lahir, tempat bergantung dan yang bergantung, yang memerintah dan yang diperintah, dan pencipta dan ciptaan. Menurut Frithjof Schuon, dua kalimah ini menjelaskan bahawa Islam berusaha menanamkan kepastian, keyakinan tauhidnya menonjol dengan tegas tanpa menyanggah keajaiban, dan berlandaskan dua buah kepastian yang bersifat aksiomatik. Yang pertama sehubungan dengan prinsip yang sekaligus adalah eksistensi dan yang berada di luar eksistensi, dan yang kedua sehubungan dengan manifestasi, baik yang formal maupun yang supraformal. Jadi di satu pihak sehubungan dengan Allah atau ketuhanan seperti yang diistilahkan oleh Eckhart, dan di lain pihak sehubungan dengan bumi dan langit. Kepastian yang pertama adalah bahawa Allah sajalah yang ada, dan kepastian yang kedua adalah bahawa segala sesuatu tergantung kepada Allah. Dengan perkataan lain, tidak ada sesuatu hal pun yang mutlak kecuali yang mutlak. Kemudian dari kebenaran ini dapat ditarik kesimpulan, semua manifestasi, dan dengan demikian semua yang relatif, tergantung kepada yang mutlak. Alam tergantung kepada Allah, atau yang relatif tergantung kepada yang mutlak, baik sehubungan dengan awal mula maupun sehubungan dengan akhirnya. Jadi perkataan utusan di dalam bahagian kedua dari syahadat menjelaskan sebuah kausalitas yang terutama sekali berkenaan dengan dunia dan sebuah finalitas yang berkenaan dengan manusia. Bicara tentang Tuhan dan hamba berarti bicara tentang kekuatan dan kelemahan, kemandirian dan ketergantungan. Kekuatan dan kemandirian itu milik Tuhan sedangkan kelemahan dan ketergantungan itu melekat pada makhluk. Dengan demikian, maka bagi yang lemah dan tergantung tidak ada lain cara kecuali melahirkan sikap tenang dan diam kepada kekuatan Tuhan dan taat serta patuh dalam menunaikan kewajiban, dan ini artinya telah terjadi penyerahan diri yang lemah, atau hamba kepada yang kuat, atau Tuhan sehingga tercapai keadaan damai, selamat, serta aman. Manifestasi dari sikap seorang hamba kepada Tuhan seperti itu tercermin di dalam perkataan Islam, iman, dan ihsan. Di mana Islam itu adalah bentuk penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhan yang bersifat lahiriah. Ini tercermin dari komponen-komponen yang ada di dalam 5 rukun Islam. Pertama, mengucapkan dua kalimah syahadat. Kedua, melaksanakan solat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, menjalankan puasa. Kelima, menunaikan haji. Kelima rukun Islam ini merupakan cermin dari penyerahan diri kepada Tuhan yang bersifat lahiriah. Namun demikian itu tidak berarti bahawa kelimanya tidak memiliki kaitan dengan hati seorang hamba, kerana praktik-praktik ibadah itu hanya bermakna jika hal itu mampu menghadirkan hati pelakunya,
serta mampu mendorong hati pelakunya memiliki keyakinan kuat kepada Tuhan dan hal-hal lain yang mesti diyakini, serta melahirkan kesadaran akan kedekatan serta kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Atau dengan perkataan lain, keislaman seorang hamba itu mesti mampu menghantarkannya kepada keimanan dan keihsanan. Keimanan itu harus dimanifestasikan ke dalam keyakinan yang kokoh terhadap, pertama, Allah. Kedua, malaikat-malaikatnya. Ketiga, nabi-nabinya. Keempat, kitab-kitabnya. Kelima, qada atau takdir. Keenam, hari kiamat. Selanjutnya, keteguhan dan kekokohan keimanan itu masih belum sempurna bila belum sampai kepada suatu kesadaran bahawa keyakinan seorang hamba itu mampu melahirkan sikap yang mampu menyaksikan serta merasakan keberadaan Tuhan di mana-mana, sehingga ia merasakan selalu menyaksikan Tuhan di saat apapun dan di manapun adanya, atau setidaknya ia merasakan bahawa Tuhan selalu mengawasi dan menyaksikan dirinya di saat apapun dan di manapun adanya. Kesadaran seperti ini bila telah dimiliki oleh seorang hamba, maka hamba tersebut telah mencapai tingkatan ihsan. Ihsanlah sesungguhnya tingkatan tertinggi keadaan batin seorang hamba Tuhan. Bila seorang hamba telah mencapai tingkatan ihsan, maka dapat dipastikan ia tidak akan lagi merasa kekurangan, sedih, dan kesepian di dalam hidupnya, sedangkan sikap dan tindakannya selalu akan menghadirkan kedamaian dan keselamatan bagi seluruh alam. Di atas sudah dijelaskan bahawa keyakinan kepada dua kalimat syahadat itu mesti dimanifestasikan ke dalam 6 rukun iman. Yang menghuraikan lebih lanjut hal-hal yang mesti diyakini yang sebenarnya tidak lain sesungguhnya merupakan rincian dari keyakinan kepada Allah Tuhan Yang Esa sebagai pencipta, pengatur, penentu kehidupan makhluk-makhluknya, serta Tuhan tempat bergantung dan kembali makhluk, dan juga keyakinan kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terpilih untuk menyampaikan wujud Tuhan Yang Maha Esa, serta segala kreasi dan kehendaknya, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Keenam rukun iman itu ialah, pertama, Allah. Kedua, malaikat-malaikatnya. Ketiga, nabi-nabinya. Keempat, kitab-kitabnya. Kelima, qada dan qadar. Keenam, hari kiamat. 1. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh agama pasti mengajarkan tentang adanya Tuhan, dan agar mempercayai Tuhan itu. Islam sebagai agama juga mengajarkan hal yang sama, tetapi Islam melalui kitab sucinya Al-Quran mengemukakan banyak bukti untuk membuktikan adanya Zat yang Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta. Bukti-bukti yang dikemukakan Al-Quran yang terpenting adalah, pertama, bukti yang diambil dari kejadian alam semesta. Misalnya bahawa alam semesta yang kita saksikan benar-benar ada, dan adanya itu pasti ada yang menciptakan dan mengaturnya, itulah Tuhan. Kedua, bukti tentang kodrat manusia, misalnya bahawa manusia itu kodratnya sadar akan keberadaan Tuhan. Setidaknya bentuk kesadaran itu muncul ketika jiwa manusia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ketiga, bukti wahyu Tuhan kepada manusia. Inilah bukti yang paling terang dan meyakinkan dalam menyingkapkan selubung rahasia Tuhan dengan segala keagungan dan keindahan sifat-sifatnya. Al-Quran banyak menjelaskan keagungan dan keindahan sifat-sifat Tuhan,
Sifat yang pokok dan terpenting dari Tuhan itu adalah Maha Esa. Al-Quran menyatakan, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya lah segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Perhatikanlah dengan baik isi ayat di atas. Ayat itu menyatakan dengan sejelas-jelasnya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa dalam kedudukannya sebagai Tuhan yang oleh karenanya, maka tidak boleh sama sekali adanya sesuatu yang disembah atau dipuja selain daripadanya, kerana Dia Maha Hidup yang sempurna sifat kehidupannya, juga yang maha berdiri sendiri dan atas kekuasaannya pulalah tegaknya langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha suci dari penyerupaan dengan yang selainnya dari golongan makhluknya, baik yang hidup mahupun apalagi yang tidak hidup. Oleh kerana itu Allah tidak akan dihinggapi rasa kantuk dan tertidur sebagaimana makhluknya. Segala yang ada di dalam alam semesta ini, baik langit, bumi, mahupun segala yang dikandung keduanya, semuanya itu adalah miliknya dan berada di bawah kekuasaannya, serta tunduk patuh kepadanya. Dan bahawa semuanya itu ada dalam takdir dan ketentuan Tuhan, tidak ada yang dapat terlepas dari takdir Tuhan. Bahawa tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan atau syafaat di sisinya, kecuali dengan seizin dan kehendaknya. Ilmu pengetahuannya adalah meliputi segala sesuatu yang ada, tampak atau tersembunyi, masa lalu, sekarang, atau masa akan datang. Tidak seorang pun dapat mencapai sedikit pun dari ilmu yang dimiliki oleh Allah, melainkan menurut kadar yang telah dikehendaki olehnya. Kursinya adalah meluas di seluruh langit dan bumi. Bahawa Allah tidak keberatan atau kesulitan dalam memelihara, mengatur, menertibkan serta mengamankan keadaan dalam langit dan bumi, dan bahawa Allah bersifat luhur, tinggi dan agung. Allah adalah Dia yang Maha Esa, Esa dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Allah menjadi tempat bergantung dan memohon, kerana Dialah yang Maha Kaya sebagai tempat makhluk bermohon dan meminta. Allah tidak memiliki anak kerana tidak ada yang muncul dan terlahir darinya. Tuhan yang Maha Sempurna mustahil melahirkan, kerana itu sifat dari makhluk yang tidak sempurna, yang bergantung kepada yang lain. Allah tidak diperanakkan kerana adanya mendahului segala maujud. Allah tidak ada yang serupa dengannya, baik zatnya, sifatnya, mahupun perbuatannya. Inilah gambaran Allah dalam keyakinan seorang Muslim, iaitu Zat yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya, sebab jika ada Tuhan lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan rusak binasalah alam semesta. Bila benar ada Tuhan lain selain Allah, maka dapat dipastikan ada banyak kekuatan yang menciptakan, mengatur, serta menjalankan alam semesta.
Bila ini maka pastilah alam semesta akan rusak binasa kerana tiap-tiap Tuhan akan yang terjadi, menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya agar menjadi yang lebih kuat dan berkuasa dari yang lain. Tentang hal ini Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah, yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Allah harus benar-benar diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa, Esa dalam segala hal apapun yang dihubungkan kepadanya, baik dalam perasaan, pikiran, mahupun dalam peribadatan seorang Muslim, juga sebagai Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna. Tiada yang serupa dengannya dan tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah di dalam ketinggian dan kesempurnaannya berada jauh di singgasananya, tetapi sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang Allah selalu bersama dengan makhluk. Karena dia meliputi alam semesta, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui. Kebersamaan Allah dengan manusia lebih dekat dari urat leher manusia itu sendiri. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dan oleh karenanya Allah dapat mendengar dan mengabulkan permohonan manusia kepadanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Inilah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran, iaitu Tuhan yang Maha Esa, Maha Tinggi, Maha Perkasa, Maha Sempurna, tidak ada yang serupa dengannya. Tetapi walaupun begitu, ia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang peduli dengan makhluknya, selalu dekat dengan makhluknya, Tuhan yang Maha Mendengar dan Maha Melihat, mendengar dan melihat setiap jiwa yang bermohon kepadanya tanpa harus melalui perantaraan siapapun. Setiap orang dapat langsung berdoa kepadanya, karena dia lebih dekat daripada urat leher manusia itu sendiri. Yang penting doa itu harus disampaikan dengan ketulusan dan kesucian hati, karena dia adalah yang Maha Suci. 2. Percaya kepada malaikat-malaikat. Selain percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, umat Islam juga wajib percaya kepada makhluk ciptaan Tuhan yang disebut malaikat sesuai dengan bunyi ayat berikut. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat.
Mereka berdoa, "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." Malaikat adalah makhluk yang bersifat gaib. Wujud aslinya tidak dapat ditangkap oleh panca indera kerana tidak tersusun dari materi. Tugas malaikat adalah sebagai utusan atau perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk-makhluknya, terutama sekali dengan manusia. Malaikat mempunyai hubungan erat dengan kehidupan manusia sejak ia lahir, bahkan sejak ia berada di dalam kandungan, sampai ia meninggal. Bahkan setelah meninggal pun malaikat masih berhubungan erat dengan manusia di surga dan penyembuhan manusia di neraka. Maulana Muhammad Ali menjelaskan bahawa fungsi malaikat dalam aspek rohani manusia adalah sebagai berikut. 1. Malaikat sebagai perantara dalam mengemban wahyu yang akan disampaikan kepada para nabi. 2. Malaikat sebagai perantara untuk meneguhkan hati kaum mukmin. 3. Malaikat sebagai perantara untuk menjatuhkan siksaan Allah. 4. Syafaat dan doa malaikat kepada manusia. 5. Malaikat membantu perkembangan rohani manusia. 6. Dorongan manusia untuk berbuat baik. 7. Malaikat pencatat perbuatan manusia. Sedangkan menurut Syed Sabiq tugas malaikat itu dapat dibagi ke dalam dua urusan, iaitu 1. Tugas malaikat dalam alam ruh, berupa bertasbih serta patuh dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikul arash, memberi salam kepada para ahli surga, menyiksa para ahli neraka, serta menyampaikan wahyu Tuhan kepada para nabi. 2. Tugas malaikat dalam alam dunia, berupa mengilhamkan kebaikan dan kebenaran kepada jiwa manusia, mendoakan kaum mukmin, mengamini bacaan orang-orang mukmin yang hadir dalam solat subuh dan asar, turun pada saat Al-Quran dibaca, hadir dalam majlis zikir, memohonkan rahmat bagi kaum mukminin, memberikan penghormatan kepada ulama, membawa kabar gembira, memberitahukan perihal siapa yang dicintai dan dibenci Allah, mencatat amal perbuatan, memperkokoh hati kaum mukmin, serta mencabut nyawa manusia. Dengan demikian, dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan selalu ada malaikat yang menyertainya, di mana masing-masing malaikat itu mempunyai tugas yang berbeza dalam kaitannya dengan manusia. Di antara beberapa malaikat itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah 1. Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. 2. Mikail, bertugas mengatur rizki. 3. Israfil, bertugas meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat dan hari kebangkitan. 4. Israel, bertugas mencabut nyawa. 5. Ridwan, bertugas menjaga surga. 6. Malik, bertugas menjaga neraka. 7. Rakib dan Atid, bertugas mengawasi perbuatan manusia. 8. Munkar dan Nakir, bertugas memeriksa orang dalam kubur. 3. Percaya kepada kitab-kitab suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap umat manusia selalu mengutus nabi dan rasul, baik dengan membawa kitab suci maupun tidak. Bila nabi diutus Tuhan tidak membawa kitab suci, maka risalah nabi itu akan hilang di telan zaman. Tetapi tidak demikian dengan risalah nabi yang diutus dengan membawa kitab suci, karena risalah nabi itu akan tetap ada di dalam kitab suci sekalipun mungkin isinya sudah tidak seluruhnya asli.
Oleh sebab itu umat Islam diwajibkan untuk mempercayai kitab suci yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab-kitab suci yang pernah dibawa oleh para nabi dan utusan Tuhan yang tercatat dalam kitab suci Al-Quran adalah 1. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 2. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihis salam, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut, dan kami iringkan jejak nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, iaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 3. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. 4. Kitab atau suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. 4. Percaya kepada nabi-nabi. Percaya kepada para nabi utusan Tuhan adalah merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan kepada kitab-kitab suci. Sebab kitab suci itu disampaikan Tuhan melalui perantaraan malaikat kepada para nabi. Kepercayaan kepada para nabi utusan Tuhan berarti wajib, sebab merekalah yang mengemban amanat Tuhan dan sekaligus juga menjadi teladan dalam mengamalkan ajaran kitab suci itu. Di sinilah pentingnya Tuhan mengutus seorang nabi dari jenis manusia sendiri, agar manusia dapat mengikuti dan mengamalkan pesan-pesan kitab suci sesuai dengan tabiat dan kapasitas manusia itu sendiri. Maka dari itu Tuhan tidak mengutus nabi dari jenis malaikat atau apalagi Tuhan sendiri yang menjadi nabi untuk membimbing dan menjadi teladan manusia, sebab tabiat keduanya berbeza dengan tabiat manusia yang butuh makan dan minum, yang memiliki dorongan hawa nafsu, serta memiliki kelemahan-kelemahan manusiawi lainnya. Percaya kepada para nabi utusan Tuhan merupakan rukun iman, karena itu umat Islam pasti akan mempercayai seluruh nabi yang pernah diutus ke muka bumi, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa membeda-bedakan sedikit pun di antara mereka sesuai dengan firman Allah. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami,
dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Menurut keterangan Al-Quran, tidak ada satu umat pun di dunia yang tidak pernah diutus seorang nabi kepada mereka. Tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Tiap-tiap umat mempunyai rasul. Akan tetapi tidak semua nabi yang pernah diutus Tuhan itu dikisahkan, karena ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Di antara nama-nama nabi dan rasul yang dikisahkan Al-Quran berjumlah 25 orang, iaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Idris, Daud, Sulaiman, Syuaib, Zulkifli, Hud, Ayub, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Saleh, Isa, Yahya, Muhammad. 5. Percaya kepada qada atau takdir. Takdir Allah adalah merupakan satu hal yang harus diyakini oleh umat Islam. Akan tetapi kata ini sering disalah mengertikan sebagai kepastian nasib hidup manusia berdasarkan ketentuan Tuhan yang harus diterima, kerana hanya itulah yang bisa diperbuat manusia atasnya. Sebenarnya kata qada atau takdir itu bermakna sebuah undang-undang atau ukuran yang bekerja pada seluruh makhluk Tuhan. Al-Quran di dalam beberapa ayatnya menjelaskan tentang qada, antara lain. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan qada masing-masing dan memberi petunjuk. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Sesungguhnya kami menciptakan segala ukuran sesuatu menurut ukuran. Bila yang dimaksud takdir itu adalah undang-undang, atau ketentuan Tuhan yang berlaku atas makhluk-makhluknya, maka dapatlah dikatakan bahawa yang termasuk bagian dari takdir manusia itu ialah Allah telah membekali manusia sejak awal penciptaannya dengan potensi dan kekuatan, baik fisiknya maupun jiwa dan akal pikirannya, di mana semua itu bisa dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan atau keburukan menurut kekuasaan dan kehendak manusia sendiri yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Dalam kaitan dengan inilah Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. 6. Percaya kepada hari kiamat.
Salah satu masalah yang posisinya amat penting dalam keyakinan Islam adalah masalah kepastian terjadinya akhir kehidupan atau hari kiamat. Kepercayaan kepada hari kiamat merupakan penguat dari kepercayaan terhadap Tuhan sebagai pencipta dan penguasa makhluk-makhluknya, khususnya manusia, bahawa di mana pada saatnya nanti semua makhluk ciptaannya itu akan musnah dan berakhir. Maka pada saat itulah manusia sebagai makhluk yang diberikan amanat dan kebebasan untuk membangun kehidupan di muka bumi menurut cara-cara yang dikehendaki dan diridai Allah, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan di alam akhirat. Hari kiamat merupakan petunjuk dan sekaligus sebagai bukti akan kemahakuasaan Tuhan terhadap makhluknya. Bila Tuhan sanggup menciptakan manusia dari tiada, maka tentulah mudah bagi Tuhan untuk kembali mengadakan manusia setelah matinya. Kehidupan manusia setelah kematiannya, itulah sesungguhnya yang dianggap sebagai kehidupan manusia yang hakiki, karena kehidupan itu bersifat kekal. Hari kiamat sesungguhnya menegaskan bahawa kehidupan manusia di muka bumi ini mempunyai tujuan yang harus dicapai. Jadi kehidupan manusia itu tidak sia-sia atau bukan hanya untuk bermain-main semata. Apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?